Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala amma ba'du. Terima kasih Ustaz Juma, Ibu Bapak, para pimpinan Yayasan Al-Hamidiyah yang saya hormati, dan para masyayikh, hadirin undangan semua yang saya hormati, dan para santri sekalian. Mohon izin saya langsung to the point ya, karena menyingkat waktu. Makanya saya minta jangan dibacakan CV saya, karena kalau baca CV saya seharian nanti akan selesai. Jadi kita mengenalnya sambil ngobrol saja ya, mohon izin. Saya ingin memulai dari niat utama dari penyusunan buku ini ya. Tentu ini adalah proses yang panjang, bukan karya seorang Oman, sama sekali bukan. Ini adalah karya keluarga besar Al-Hamidiyah, ya, keluarga besar Al-Hamidiyah dari berbagai unit, dari berbagai divisi. Mengapa saya katakan demikian? Karena niat dari buku ini sebetulnya disusun, dilakukan bahkan ketika saya bahkan belum bergabung ke Al-Hamidiyah. Wawancara timnya itu wawancara ke Kiai Mahfud juga ya, wawancara ke para alumni. Nah kemudian setelah itu saya melihat ini bahan nih emas, ini informasinya ini, tapi emas yang masih gelondongan gitu, jadi belum diolah gitu. Maka kemudian kami mendiskusikan bagaimana cara mengolahnya. Di situ kalau tadi kan amanat dari Pak LHS Mustasyar kita, melihat sesuatu jangan hanya melihat yang sudah jadi saja, lihat prosesnya. Ini buat para santri juga, proses untuk menjadi buku ini merumuskan nilai-nilai Al-Maghfurlah itu cukup panjang juga gitu ya. Bahkan hasil dari wawancara itu diolah oleh Pak Kholis, alhamdulillah hadir, terima kasih banyak Pak Kholis. Mas Kholis ini penyusun buku-buku tokoh-tokoh DPR, tokoh-tokoh di istana ya. Sengaja kita libatkan secara profesional, diolah menjadi draft, kemudian kami susun, kami konsultasikan lagi kepada ahli buku juga, yaitu Kiai Zawawi ya. Beliau dulu staf khusus dari Pak Lukman Hakim Saifuddin juga. Jadi prosesnya itu panjang sekali, para penulis itu sudah merumuskan apa yang ingin dituliskan gitu ya. Jadi terima kasih banyak kepada semua pihak tentu saja. Nah jadi niat utamanya itu adalah bagaimana supaya buku ini menjadi rujukan di dalam kita memahami nilai luhur kepesantrenan yang diwariskan oleh Kiai Syaikhu. Makanya kami ini membuat judul ini, judul yang anak judul itu juga lama loh merumuskannya. Ada beberapa judul alternatif, terakhir itu adalah Inspirasi Ilmu Kiai Syaikhu. Selain dari rimaknya juga enak didengar kan, begitu, Inspirasi Ilmu Kiai Syaikhu. Itu hasil hasil istikharah juga Kiai. Jadi karena di Al-Hamidiyah itu selalu kita ingin memadukan antara nalar dan rasa gitu. Nalar dan rasa. Kalau sekedar menyusun kata secara nalar mungkin baik, tapi rasanya nggak ada, nggak enak juga gitu. Nah supaya para santri itu mudah memahami dan mengingat, maka dibuatlah judul Inspirasi Ilmu Kiai Syaikhu. Dan memang yang ingin disampaikan adalah nilai-nilai luhur spiritual kepesantrenan yang berupa ilmu dan berupa inspirasi dari kehidupan Kiai Syaikhu. Kalau inspirasi ilmu itu kan ibaratnya sesuatu yang bisa dipelajari lah gitu ya, ilmu semacam hard skillnya begitu, hard skillnya ada ilmu nahwu sorob, gramatika Arab, ngaji kitab itu, atau ilmu mungkin juga ilmu kepemimpinan gitu. Nah tetapi ada soft skill yang sebetulnya ingin juga dititipkan, bahwa pengalaman hidup Kiai Syaikhu itu tidak bisa dipelajari secara kurikulum di sekolah gitu.
akhlak pribadinya, akhlak bermasyarakatnya itu tidak bisa dipelajari kecuali dengan memahami dan mengetahuinya gitu. Nah, oleh karenanya mudah-mudahan niat kami ini untuk menguatkan nilai luhur kepesantrenan itu bisa dipahami melalui buku ini. Siapa yang menjadi targetnya? Yang menjadi targetnya adalah keluarga besar Al-Hamidiyah. Jadi mungkin ini disusun oleh pesantren, iya. Disusun oleh para ustadz begitu ya, yang turun ke lapangan waktu itu, iya. Tetapi sesungguhnya yang dituju itu kemanfaatannya ya sama sekali bukan hanya pesantren. Karena sekarang warisan Al-Maghfurlah sudah berkembang sedemikian rupa, unit-unitnya, ada TPQ-nya, ada TK-nya gitu ya, kelompok belajar, kemudian ada SDIT-nya, SMPI-nya, STAI-nya, ada majelis taklimnya, luar biasa sekali. Itulah target kami, termasuk para wali santri dan para orang tua peserta didik di seluruh satuan pendidikan di Al-Hamidiyah. Jadi nanti jangan kaget, jangan heran kalau misalnya kok logo santri kitab ada juga di SDIT gitu, misalnya gitu ya. Karena itu bukan berarti kita ingin memaksa atau ingin meminta anak-anak SDIT untuk mesantren secara fisik, bukan. Tetapi yang ingin kita tanamkan melalui buku ini adalah santri kitab itu, logo santri kitab itu nilai yang diturunkan dari Kiai Syekhu. Misalnya ini barangkali untuk para undangan khususnya yang sedikit belum mengenal apa itu santri kitab, juga sekalian kami laporkan kepada para masyayikh, pada Kiai Dimyati sebagai ketua MUI, barangkali ini adalah hasil ijtihad kami. Kitab itu yang kami rumuskan merupakan nilai yang akronim, K-nya itu komunikatif, karena kami ingin bahwa nilai-nilai dakwah dari Kiai Syekhu yang beliau sendiri pendakwah, beliau melahirkan pendakwah, kemudian beliau mengirimkan pendakwah kan, termasuk almarhum Buya Zainuddin dikirimkan begitu keluar, itu karena beliau seorang yang ingin santrinya itu komunikatif gitu. Jadi K itu adalah penjabaran dari nilai dakwah. Jadi nanti santri Al-Hamidiyah ini diharapkan semuanya bisa berdakwah. Lulusan SMPI pun harus bisa berdakwah. Dakwahnya bil hikmah wal mau'izatil hasanah, tentu saja. Dakwah yang rahmatan lil alamin, dakwah yang mencerdaskan, dakwah yang berpihak pada keadilan begitu ya, berpihak pada kesejahteraan, kemanusiaan, bukan pada kelompok begitu, kira-kira begitu ya. Jadi ini yang kalau kita baca dari Kiai Syekhu itu dakwahnya seperti itu. Saya tuh secara kebetulan berarti ya, kalau salah ya. Ya kalau bahasa lisan kan kadang-kadang begitu. Kalau bahasa tulis sudah diedit, tapi kalau bahasa lisan nggak bisa diedit. Apalagi live nih. Jadi secara kebetulan kemarin itu saya menemukan satu dokumen yang selama ini belum kami akses tentang Kiai Syekhu. Jadi saya kebetulan, ya sebetulnya nggak ada yang kebetulan sih ya. Pokoknya saya ini anggota Dewan Pakar di MKB namanya. MKB itu Memori Kolektif Bangsa di ANRI ya. Ada satu tim, tidak banyak, ada mungkin 6 atau 7 orang. Tugasnya adalah mencari arsip yang akan dinobatkan sebagai Memory of the World, gitu, ingatan dunia melalui MKB, Memori Kolektif Bangsa. Kemarin kami verifikasi satu dokumen arsip, yaitu arsip negara antara tahun 60 sampai 69, arsip tentang pola pembangunan semesta berencana. Jadi pola pembangunan semesta berencana, semacam nantinya itu akan menjadi GBHN-nya kita gitu ya. Negara ini mau dibawa kemana nantinya, cara beragamanya bagaimana, kesejahteraannya bagaimana. Lalu di dalam sebuah sidang pleno MPRS dipersilahkan tokoh-tokoh untuk berbicara. Banyak tokoh-tokoh yang sudah jadi pahlawan nasional. Tiba-tiba saya nggak tahu, Allah menunjukkan kepada saya, itu kan ada 17 jilid. Saya ditugaskan memeriksa benar nggak nih asli. Saya ambil satu jilid, saya buka, saya tidak tiba-tiba plek Kiai Haji Ahmad Syekhu yang diminta pidato. Jadi di sini saya sudah bagikan di manajemen ya. Jadi tiba-tiba di situ ketua mempersilahkan Kiai Haji Ahmad Syekhu
untuk berbicara gitu ya. Jadi ketua MPRS-nya itu, sidang yang mulia selanjutnya akan disampaikan sambutan atas nama kelompoknya, maksudnya kelompok muslim, karena Kiai Syekhu ternyata mewakili kelompok muslim ini tahun 60-an itu berbicara di MPRS, dan kami persilahkan yaitu Saudara Haji Ahmad Syekhu. Kami persilahkan. Lengkap teks pidatonya itu, dan berbicara tentang visi keagamaan, visi kesejahteraan, bahkan sampai visi keuangan negara seperti apa, bidang kesejahteraan, bidang pemerintahan, bidang keamanan. Saya bilang ini seorang tokoh yang mestinya itu sudah jadi pahlawan nasional. Lalu saya sampaikan ke duta arsipnya, anggota DPR juga, dan kepada ketua Dewan Pakar saya bilang, ini Kiai Syekhu ini sebetulnya baik dari segi pemikiran, baik dari segi komitmen, dan dari segi dedikasi itu harusnya sudah menjadi pahlawan nasional. Nah, oleh karenanya mudah-mudahan buku ini itu akan menjadi inspirasi buat santri, khususnya saya nitip ya, yakinlah bahwa menjadi santri itu akan menjadi seseorang yang bermanfaat. Menjadi santri seperti Kiai Syekhu itu akan menjadi seorang yang bisa berkontribusi. Menjadi santri dengan ilmu yang dipelajari nahu sorob dan lain-lainnya itu, fa'ala yaf'ilu dan seterusnya itu, yakinlah Anda akan menjadi seorang yang mampu berkompetisi dengan tokoh-tokoh lain, dan bahkan nanti suatu saat Anda akan menjadi tokoh bangsa. Saya yakin itu, gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Pahami buku ini. Santri Kitab, Jati Diri Santri. Kalau santri kitab itu barangkali itu gabungan antara hard skill dengan soft skillnya. Di situ ya memang harus belajar kitab, nahu sorobnya segala macam. Tetapi yang jati diri santri itu yang di bab berikutnya itu adalah nilai-nilai yang mungkin hanya bisa dipelajari dengan cara mempraktekannya. Jadi ini para santri dan para peserta didik di Alhamidiyah, coba pahami. Santri yang kami jabarkan di situ kan S misalnya, sederhana berjiwa mandiri. Gimana menerjemahkan sederhana dalam kehidupan sekarang? Kan orang tuanya mungkin orang yang mampu. Sederhana itu apakah bajunya harus sederhana, misalnya harus compang-camping? Di situ yang harus dipahami bersama. Kami menafsirkan sederhana itu qanaah gitu, di situ. Jadi menerima apa yang diperoleh begitu dengan ikhlas gitu. Kalau diperolehnya itu berlebih ya alhamdulillah, berarti harus bersyukur. Kalau seandainya kurang ya berarti harus sabar gitu ya. Jadi santri di situ S-nya itu sederhana berjiwa mandiri, kemudian A-nya anti kekerasan rendah hati, N-nya itu nalar dan hati saling melengkapi, kemudian T-nya itu tangguh dan percaya diri, R-nya rajin belajar dan mengaji, kemudian I-nya itu ikut aturan dan disiplin diri. Percaya sama saya, kalau ini diterapkan nih para santri sekalian, dan nitip juga kepada para wali santri dan orang tua siswa-siswi dari Alhamidiyah ya, nitip nih dari saya. Kalau prinsip-prinsip nilai ini diterapkan ke anak-anak kita, saya yakin anak-anak kita akan jadi orang. Saya yakin. Mengapa saya yakin? Karena itu bukan teoritis. Jadi diri santri itu nemu S sederhana berjiwa mandiri itu bukan teoritis, tapi mengambil dari nilai-nilai Kiai Syekhu yang tadi itu. Bekerja di pabrik sepatu, kemudian tadi di galangan kapal ya katanya, pernah gitu juga gitu ya. Iya, itu kan mandiri, kemudian sederhana, tangguh, itu kurang apa lagi, jadi diambil dari situ, pengalaman hidup ya. Nah, dilalahnya kebetulan saya juga mengalami hal itu. Saya jadi pedagang asongan, saya jadi tukang rokok, tukang tisu di Jakarta. Itu nggak kebayang saya akan menjadi pengasuh pesantren. Cuma dulu saya memang belajar gitu. Nasoro doroba fatah alimah sunasiba sampai i'sau sabah itu saya dipaksa gitu ya. Dan alhamdulillah itu kami tuangkan di dalam itu. Nah, yang terakhir barangkali karena nanti kita supaya berbagi gitu ya, dari kami sebagai atas nama penyusun, kami sangat berharap bahwa ini akan menjadi unique selling point barangkali Alhamidiyah, jadi brand Alhamidiyah.
Mudah-mudahan sih santri kitab dan jati diri santri ini bisa dipatenkan barangkali ya. Maksud saya supaya lebih ini lagi, karena kalau di zaman sekarang kan perlu yang begitu itu ya, karena rumusan kitab komunikatif, inovatif, terbuka, argumentatif, berintegritas itu sesungguhnya juga filosofinya dalam di buku ini di ini. Kitab itu kalau kami balik menjadi batik gitu kan. Kitab itu menjadi batik gitu. Awalnya ketika nyusun itu saya batik sebetulnya, saya bilang santri batik karena hubbul waton minal iman. Yang tadi itu kan karena hubbul waton minal iman itu kalau di Al-Hamidiyah Yalal Waton itu kan lagu yang diciptakan oleh Mbah Wahab kan. Dan Mbah Wahab itu adalah ayah angkat dari Kiai Saikhu. Jadi saya bilang kita bikin santri batik deh. Batik itu maksudnya cinta tanah air kan. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, kan batik bisa jadi kitab juga. Akhirnya bikin rumuskan gitu. Jadi prosesnya itu lumayan panjang. Jadi inspirasi dari para alumni juga yang sudah jadi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi dakwah kita. Kalau tadi istilahnya itu unique selling point, tapi sebetulnya bahasa agamanya itu menjadi ciri khas dakwah di Al-Hamidiyah dengan nilai-nilai yang kita sampaikan ini. Demikian kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Yayasan Islam Al-Hamidiyah yang sudah memberikan support yang amat sangat maksimal, dan kepada para penyusun, para konsultan buku, Mas Khalis, sekali lagi terima kasih banyak. Tidak akan ada wujud buku ini kalau tidak diawali dengan proses yang panjang itu. Oleh karenanya mudah-mudahan ini menjadi amal jariah buat kita semuanya. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali Kiai. Pesan yang ingin disampaikan oleh Kiai Oman adalah menjadi santri bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara. Nah, ini penting sekali dicatat oleh para santri.